Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insanisah Putri, Prodi Bimbingan dan Konseling, mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling, NPM 202401504546. Saya ingin memaparkan materi tentang BK Pola 17+, bagian layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan BK yang berfokus pada bimbingan kepada subjek yang dilayani, disebut konsulti, agar ia mampu menangani masalah pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu atau individu-individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti dan konsulti merasa turut bertanggung jawab atas pengentasannya. Nah, di sini ada juga layanan konsultasi dalam bimbingan konseling adalah salah satu bentuk layanan yang bertujuan membantu klien, individu, kelompok, atau pihak lain untuk memahami dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Layanan ini biasanya dilakukan melalui interaksi langsung antara konselor atau konsulti dengan pendekatan yang profesional dan terarah. Nah, terus di sini tujuan layanan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Di sini tujuan layanan konsultasi itu pertama membantu pemahaman masalah, membantu klien memahami permasalahan yang dihadapi baik dari sudut pandang personal, sosial, akademik, maupun profesional. Yang kedua, pemberian solusi, memberikan alternatif solusi yang dapat membantu klien dalam mengatasi masalah. Yang kedua, pemberian solusi, memberikan alternatif solusi yang dapat membantu klien dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, peningkatan kemampuan klien, mengembangkan kemampuan klien dalam menyelesaikan masalah secara mandiri, efektif dan efektif di masa mendatang. Nah, ini jenis layanan konsultasi itu ada 3 macam, konsultasi individual, 2 konsultasi kelompok, dan ketiga konsultasi kolaboratif. Kalau konsultasi individual itu dilakukan secara pribadi antara konselor dan individu yang membutuhkan bantuan. Dan kedua, konsultasi kelompok dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok dengan tujuan berbagi pengalaman dan pemecahan masalah bersama. Yang ketiga, konsultasi kolaboratif itu konselor bekerja sama dengan pihak lain, guru, orang tua, atau ahli lain untuk membantu klien. Nah, di sini langkah-langkah dalam konsultasi juga ada, yaitu identifikasi masalah, penggalian informasi, diskusi solusi, implementasi solusi, dan evaluasi dan tindak lanjut. Identifikasi masalah itu kayak klien dan konselor bersama-sama mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi. Yang kedua, penggalian informasi itu konselor menggali informasi lebih dalam untuk memahami latar belakang dan situasi klien. Yang ketiga itu diskusi solusi. Konselor memberikan beberapa alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Yang keempat, implementasi solusi. Klien mencoba solusi yang disarankan dengan dukungan konselor jika diperlukan. 5. Evaluasi dan tindak lanjut. Konselor dan klien mengevaluasi hasil dari implementasi solusi dan melakukan tindak lanjut jika diperlukan. Di sini juga ada peran konselor dalam layanan konsultasi. Yang pertama itu pendengar aktif, mendengar masalah klien dengan empati dan tanpa menghakimi. Yang kedua, pemberi solusi, memberikan saran yang relevan dan membantu. Yang ketiga itu fasilitator, membantu klien memahami situasi dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang keempat, mediator, menjadi perantara jika masalah melibatkan pihak lain. Nah, di sini ada layanan konsultasi lanjutan. Format layanannya, format individual atau kelompok, 2 orang atau lebih, dan teknik layanannya, teknik umum dan teknik khusus, menghendaki penguasaan teknik oleh konsulti untuk bisa membantu pihak ketiga penerapan strategi BMB3. Terus
operasionalisasi layanannya. 1. Perencanaan dan perorganisasian. 2. Pelaksanaan layanan, memperhatikan tahapan 5-an. 4. Penilaian Lai Jepang dengan mengacu pada akurs, acuan, kompetensi, usaha, perasaan, kesungguhan. 5. Tindak lanjut dan laporan. Segitu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.